Halo, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Wiki Adrian kembali menjumpai Anda dalam program Market Review, program yang akan membahas isu-isu penggerak ekonomi Indonesia. Live streaming kami dapat Anda saksikan di www.idxchannel.com dan inilah Market Review selengkapnya. Ya, resesi Singapura diperkirakan pemerintah tak banyak mempengaruhi situasi di Indonesia. Menteri Keuangan Sri Mulyani menilai peran Singapura sebagai hub perdagangan internasional akan sangat bergantung dari situasi negara-negara besar lainnya. Singapura menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang masuk resesi. Hal tersebut tercermin dari ekonomi negara Singa yang mencatatkan pertumbuhan minus 2 kuartal berturut-turut. Memburuknya ekonomi Singapura harus menjadi perhatian karena dapat memberikan dampak buruk bagi Indonesia. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan akan tetap mewaspadai resesi yang melanda Singapura. Untuk itu pemerintah akan menjaga kontributor terbesar bagi pertumbuhan ekonomi nasional yaitu tingkat konsumsi rumah tangga, ekspor, dan investasi. Resesi di Singapura dikarenakan ekonominya sangat bergantung pada perdagangan internasional. Agar ekonomi nasional tidak tertular resesi yang melanda Singapura, pemerintah telah menempuh berbagai cara untuk menjaga tingkat konsumsi rumah tangga, menjaga peluang ekspor dan investasi. Melalui program pemulihan ekonomi nasional, pemerintah akan menggunakan seluruh mekanisme anggarannya untuk mensubstitusi pelemahan di sisi konsumsi dan di sisi investasi maupun ekspor. Untuk kita tentu kita juga waspadai karena bagaimanapun juga Indonesia kan engine of growth kita, konsumsi, investasi, dan ekspor. Hari ini pemerintah akan menggunakan seluruh mekanisme anggarannya untuk menjadi salah satu untuk mensubstitusi perlemahan di sisi konsumsi dan juga di sisi investasi maupun ekspor. Namun tentu APBN tidak bisa berjalan sendiri. Makanya kemarin pemerintah mulai terus menggalakkan supaya sektor keuangan, perbankan juga segera pulih. Singapura dilanda resesi setelah perekonomiannya minus 2 kuartal. Pada kuartal pertama 2020, ekonomi Singapura telah mengalami kontraksi hingga 2,2% secara tahunan. Dan pada kuartal 2 tahun ini, ekonomi Singapura terperosok dan mengalami kontraksi hingga 41,2%. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel. Ya, pemirsa, tema Market Review hari ini akan membahas mengenai antisipasi dampak resesi Singapura terhadap hubungan dagang Indonesia dan Singapura. Ada beberapa grafis yang sudah kami siapkan. Di antaranya adalah mengenai 10 negara penyumbang surplus neraca perdagangan non-migas Indonesia dari bulan Januari hingga bulan April 2020. Kami kompilasi datanya ini dari Kementerian Perdagangan hingga Mei 2020 dan juga dikompilasi oleh teman-teman dari katadata.com. Di antaranya adalah salah satu negara yang kemudian menyumbang surplus neraca perdagangan non-migas Indonesia adalah Amerika Serikat dengan surplus sebanyak 3,6 miliar US dollar. Setelah Amerika, kemudian ada India dengan surplus yang kemudian disumbangkan terhadap neraca perdagangan Indonesia adalah sebesar 2,3 miliar US dollar. Di posisi ketiga ada Filipina 1,6 miliar US dollar, kemudian Belanda 0,76 miliar US dollar, Bangladesh 0,65 miliar US dollar, setelahnya ada Singapura 0,59 miliar US dollar. Kemudian juga ada Pakistan dan lain sebagainya. Kemudian juga berikutnya adalah grafis mengenai kinerja impor Singapura Indonesia, atau mungkin kita kemudian bisa ganti istilahnya menjadi ekspor Indonesia ke Singapura. Dari 2009 hingga 2018 dapat Anda saksikan di layar televisi Anda, cukup kemudian mengalami fluktuasi. Dan di angka 2018 kinerja ekspor Indonesia ke Singapura di 15,2 miliar US dollar. Dan pemirsa tetap bersama kami, usai jeda kami akan segera kembali. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini mengenai antisipasi dampak resesi Singapura terhadap hubungan dagang Indonesia-Singapura, sudah bergabung melalui aplikasi Zoom Menteri Perdagangan Republik Indonesia Bapak Agus Suparmanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak, apa kabar Pak Agus? Baik, apa kabar? Baik, semoga kita sehat selalu ya Pak. Ya, sama-sama. Semoga Baik. tetap semangat dan sehat selalu.
Amin. Pak Agus, bicara kemudian mengenai apa yang perlu diantisipasi dari dampak resesi yang terjadi di Singapura. Sebagaimana kita tahu bahwa 2 kuartal berturut-turut Singapura mengalami pertumbuhan ekonomi yang negatif. Secara definitif, Singapura kemudian dapat masukkan ke dalam negara yang kemudian sedang mengalami resesi. Dari point of view perdagangan, Pak Agus, bagaimana sebetulnya apa yang terjadi di Singapura? Ini memberikan dampak kepada perdagangan kedua negara. Ya, terkait dengan resesi yang terjadi di Singapura, kita melihat hal tersebut tentunya berdampak, baik langsung maupun tidak langsung terhadap sektor perdagangan. Nah, Singapura merupakan mitra dagang utama Indonesia adalah dengan posisi sebagai negara tujuan ekspor kelima, dengan negara asal impor Indonesia keempat. Itu data tahun lalu 2019, sehingga sebagai hub perdagangan di Asia Tenggara. Namun demikian, resesi tersebut tidak akan banyak mempengaruhi ekspor karena permintaan global secara agregat tidak ikut terpuruk. Berdasarkan data BPS, porsi ekspor Indonesia ke Singapura sepanjang semester pertama tahun ini berkontribusi 6,36% dari total ekspor dan migas. Sementara kontribusi ekspor ke Singapura pada tahun 2019 sebesar 7,71% dari ekspor total ke Indonesia ke seluruh dunia. Memang struktur PDB Indonesia tidak terlalu banyak bergantung terhadap ekspor. Konsumsi dalam negeri masih memberikan kontribusi terbesar, lebih dari 56% pada tahun 2019 terhadap PDB. Nah, dengan didukungnya jumlah populasi yang cukup besar, kita ini mempunyai 267 juta jiwa, sehingga kami yakin resesi yang dialami Singapura ini akan memberi dampak, namun kami optimis tidak akan memberi pengaruh negatif yang cukup besar. Baik, ya Pak Agus, jika kemudian kita telisik lah ya mengenai subsektor perdagangan yang mungkin kemudian cukup terdampak, walaupun Anda tadi sampaikan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan lah ya dari resesi Singapura terhadap hubungan perdagangan kedua negara. Tapi bicara spesifik, subsektor perdagangan mana yang kemudian mungkin akan terpengaruh walaupun kemudian sedikit, Pak Agus? Ya, pada masa pandemi COVID-19 ini, periode Januari sampai Mei 2020, perdagangan dengan Singapura mengalami penurunan sebesar 11,6%, di mana ekspor Indonesia ke Singapura turun 7%, dan impor dari Singapura turun 20%. Sektor produk yang terkena dampak dalam perdagangan Indonesia dengan Singapura, diantaranya sektor manufaktur mengalami penurunan 11,6%, misalnya perhiasan turun 69,2%, peralatan kantor turun sebesar 55%, stone grip dan produk semen turun 45,85%, dan produk kulit turun 36,4%. Selain itu, komoditas Premier juga mengalami penurunan 9,6%, diantaranya biji kopi turun 78,1%, oilseed turun 50%, dan batu bara turun 30%. Nah, ekspor Indonesia ke Singapura didominasi oleh sektor industri mencapai 9,1 miliar US dollar pada tahun 2019. Dengan tren pertumbuhan sebesar 1,75% selama 2015 sampai 2019. Sementara pada periode Januari-Mei 2020, ekspor sektor industri mencapai 3,9 miliar US dollar atau kontribusi sebesar 79,5% dari total ekspor ke Singapura. Dengan demikian memang dampak resesi Singapura kemungkinan akan berpengaruh pada penurunan permintaan barang dari sektor industri Indonesia ini. Baik, Pak Agus, pelemahan di beberapa sektor ini kemudian sudah dipetakan lah ya. Bicara mengenai apa kemudian hal-hal yang harus diantisipasi untuk meminimalisir ataupun melokalisir lah ya dampak resesi ekonomi Singapura terhadap subsektor ini. Apa yang dilakukan oleh pemerintah, Pak Agus? Ya, pemerintah akan memfokus pada pemulihan ekonomi nasional, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan domestik.
Nah, pemerintah akan mendorong perekonomian domestik dengan tetap berjalan di tengah pandemi, tentunya dengan pelaksanaan protokol kesehatan yang ketat. Nah, ada beberapa hal di sisi perdagangan internasional kami akan fokus pada pelaksanaan strategi pemulihan ekspor dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan pasar dan pendekatan produk. Strategi peningkatan ekspor yang dilaksanakan Kemendak dibagi tiga hal, yaitu produk yang tumbuh positif selama pandemi COVID-19 seperti makanan dan minuman olahan, alat-alat kesehatan, produk pertanian, produk perikanan, serta produk agroindustri. Kemudian produk yang kembali pulih pasca COVID-19 ini seperti otomotif, PPT, alas kaki, elektronik, besi baja. Dan produk baru yang muncul akibat pandemi COVID-19 seperti produk farmasi, produk-produk ekspor. Ya, halo Pak Agus. Ya, halo. Ya, silakan dilanjutkan Pak. Ya, yang terakhir adalah produk yang muncul akibat pandemi COVID-19 seperti produk farmasi, produk-produk ekspor baru yang merupakan hasil relokasi industri dari beberapa negara ke Indonesia. Ya, produk-produk yang Anda tadi sampaikan ini kemudian dapat menjadi produk-produk unggulan perdagangan Indonesia ke Singapura ya Pak ya. Apalagi kemudian bicara mengenai pertumbuhan sektor farmasi, ini demand-nya juga sangat-sangat banyak. Pak Agus, bicara mengenai ketergantungan Singapura terhadap produk-produk yang dihasilkan oleh Indonesia, ini kita akan menilik sebetulnya seberapa besar upaya dari pemerintah Singapura sendiri akan memprioritaskan sektor ataupun hubungan dagang antara Indonesia dan Singapura, walaupun kondisinya cukup sulit gitu ya. Seberapa tergantung sih mereka terhadap produk-produk yang kita hasilkan, Pak Agus? Ya, begini, memang nilai perdagangan Singapura ini, ekspor Indonesia ke Singapura itu mencapai 12,92 miliar US dollar. Dan impor Indonesia dari Singapura sebesar 17,59 miliar US dollar. Sehingga total perdagangan Indonesia Singapura mencapai 30,51 miliar US dollar dengan defisit dialami sisi Indonesia sebesar 4,67 miliar US dollar. Sementara di periode Januari-Mei 2020 ekspor Indonesia ke Singapura tercatat 4,9 miliar US dollar. Impor dari Singapura senilai 5,51 miliar US dollar. Nah, sehingga total perdagangan kedua negara sebesar 10,41 miliar dengan defisit masih dialami Indonesia sebesar 612,1 juta US dollar dengan total perdagangan menunjukkan penurunan sebesar 14,37% dibanding periode tahun 2019. Baik, ya semakin menarik Pak Agus, kita akan jeda sejenak dan pemirsa tetap di Market Review saja, kami akan segera kembali. Ya, kembali di Market Review dan masih berbincang bersama Menteri Perdagangan Republik Indonesia Bapak Agus Suparmanto. Pak Agus, tadi seperti Anda sempat sampaikan, sebetulnya apa yang kemudian terjadi di Singapura tidak terlalu memberikan dampak signifikan terhadap hubungan dagang kedua negara. Kalaupun memang ada, itu hanya sedikit lah ya. Tapi bicara mengenai volume perdagangan ini kemudian menjadi satu data akumulasi yang kita terus perjuangkan hingga kemudian sebisa mungkin sih performa perdagangan Indonesia ke negara-negara lain lah ya di luar Singapura tetap positif. Jika resesi kemudian berlangsung lama di Singapura, secepat apa kita kemudian melakukan diferensiasi ataupun mungkin diversifikasi market, Pak Agus, agar dampak dari resesi di Singapura ini tersubstitusi oleh perdagangan ataupun hubungan perdagangan dengan negara lain? Ya, memang begini, upayanya adalah peningkatan akses pasar Indonesia terus dilakukan oleh Kementerian Perdagangan. Saat ini Indonesia sudah berhasil menyelesaikan implementasi Indonesia-Australia dan Indonesia-Chili SEPA. Pengalihan pasar ekspor ke Singapura tentunya dapat kita lakukan dengan memanfaatkan akses pasar yang sudah diperoleh oleh kerjasama perdagangan tersebut. Ke depan Indonesia memang juga akan menyelesaikan
perjanjian kerjasama bilateral lainnya seperti Korea Selatan dan Uni Eropa. Baik, ya. Jika bicara mengenai bagaimana Singapura menjadi sebuah mitra dagang penting bagi Indonesia, seberapa penting sebetulnya Pak Agus? Ya, Indonesia dan Singapura merupakan dua negara yang memiliki hubungan dagang terjalin secara harmonis sejak lama. Singapura tentunya mitra dagang yang penting bagi Indonesia. Kerjasama Indonesia-Singapura tidak hanya menyangkut bidang perdagangan dan investasi, namun juga di bidang pendidikan, kebudayaan, pertahanan, dan juga lingkungan. Singapura adalah negara kepulauan dengan total perdagangan yang cukup besar. Berdasarkan data dari Trade Map pada tahun 2019, total perdagangan negara ini tercatat sebesar 749,4 miliar US dollar. Terdiri dari ekspor 390,4 miliar US dollar dan impor sebesar 359 miliar US dollar. Memang Singapura mengalami surplus dengan dunia sebesar 31,4 miliar US dollar. Negara mitra dagang utama Singapura selain Indonesia adalah RRT dengan total nilai perdagangan 100,7 miliar dolar atau 13,4%. Dan Hong Kong juga dengan nilai 47,9 miliar US dollar atau 6,4%, dan Amerika dengan nilai 43,9 miliar US dollar atau 5,9%. Indonesia dikategorikan sebagai salah satu mitra dagang strategi Singapura. Nah, perhitungan ITC berdasarkan statistik UN Comtrade menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara yang dengan peringkat ke-6 untuk asal impor Singapura, berada di bawah RRT, Amerika Serikat, dan Malaysia, dan Taiwan, serta Jepang. Nah, kontribusi Indonesia dalam impor total Singapura berbagai negara di dunia mencapai 4,35%. Nah, itulah yang memang kita ini merupakan mitra yang Singapura yang sangat penting. Baik, selain sangat penting sebagai mitra dagang, Singapura juga adalah mitra yang penting dalam hal investasi. Singapura menjadi salah satu sumber utama juga untuk sumber investasi ataupun realisasi investasi asing di Indonesia. Pak Agus, bicara mengenai kondisi pandemi COVID-19, sejauh mana apa yang kemudian terjadi ini memberikan penyesuaian terhadap roadmap hubungan dagang Indonesia dan Singapura? Ya, memang pada tahun 2020 prediksi oleh berbagai lembaga akan turun lebih dalam dari tahun sebelumnya. Pada Juni 2020, IMF memprediksi pertumbuhan ekonomi global di angka minus 4,9%, serta Bank Dunia dan OECD memprediksi penurunan pertumbuhan ekonomi global lebih dalam lagi, minus 5,2% hingga minus 7,6%. Dari sisi perdagangan barang, WTO juga memprediksi penurunan perdagangan menjadi berkisar minus 12,9% hingga minus 31,9%. Menyikapi prediksi lembaga dunia tersebut, memang mempertimbangkan perkembangan perekonomian global sebagai akibat pandemi COVID-19 ini, pemerintah merevisi target neraca perdagangan Indonesia yang semula ditargetkan surplus 0,3 miliar menjadi defisit 1,5 miliar US dollar dari sisi ekspor. Dilakukan perubahan target dari semula juga di kisaran 3,9% menjadi negatif 14%. Dengan revisi tersebut, penyesuaian target untuk setiap negara mutlak dilakukan. Jadi mengingat hampir seluruh negara di dunia juga menghadapi permasalahan yang sama, demikian juga dengan Singapura. Nah, kami pun tentunya akan melakukan penyesuaian dengan target-target tersebut antara Indonesia dan Singapura. Ya, baik. Pak Agus, tadi satu hal yang cukup menarik Anda sempat sampaikan secara kumulatif memang neraca perdagangan antara Indonesia dan Singapura, Indonesia masih mencatatkan defisit. Upaya-upaya yang akan dilakukan oleh Indonesia agar neraca perdagangannya kurang lebih seimbang atau syukur-syukur akan positif lah ya dengan Singapura. Apa saja upayanya Pak Agus? Ya, memang kami juga terhadap target perdagangan bilateral Indonesia-Australia ini mengadakan penyesuaian
tentunya akan melakukan terhadap penyesuaian terhadap target perdagangan bilateral dengan negara-negara lainnya. Penyesuaian tersebut mempertimbangkan kondisi setiap negara sehingga pertumbuhan ekspor Indonesia ke masing-masing negara ini lebih meningkat. Nah, jika hal tersebut kita lihat tadi data ekspor Indonesia ke negara ASEAN, Indonesia dan Malaysia, di mana ekspor Indonesia periode Januari sampai Mei 2020 menurun 13,31%. Tentunya penyesuaian terhadap perdagangan bilateral kedua negara akan berbeda dengan Kamboja yang menunjukkan peningkatan ekspor sebesar 5,54% di periode yang sama. Nah, dalam meningkatkan hubungan perdagangan ini dengan negara-negara lain, pemerintah telah sedang akan terus melakukan pembukaan akses pasar melalui kerjasama bilateral dengan dan regional dalam bentuk ETA, kemudian FTA, komprehensif CEPA, atau selain juga kita juga melakukan kesepakatan di bidang jasa, investasi, dan kerjasama ekonomi lainnya. Memang dalam hal ini untuk mengurangi defisit kita harus mengalihkan beberapa dengan negara lain karena memang Singapura dengan pada saat ini sedang resesi yang cukup signifikan. Baik. Nah, selain itu juga memang sedang menyesuaikan juga kita beberapa perjanjian dengan ASEAN, yaitu ASEAN artinya kita sama dengan ASEAN pun dengan negara-negara India, Korea, China, Jepang, Hong Kong, dan Australia. Baik, Pak Agus, terakhir mengenai optimisme perdagangan antara Indonesia dan juga Singapura, ataupun mungkin secara lebih general lagi hubungan perdagangan Indonesia dengan negara-negara di kawasan. Seperti apa, Pak? Ya, di tengah perlambatan ekonomi dan perdagangan global seperti kondisi sekarang ini, yaitu pandemi COVID-19, neraca perdagangan Indonesia periode Januari sampai Mei ini masih surplus sebesar 5,5 miliar. Nah, lebih baik dari periode sebelumnya yang sama pada tahun lalu sebesar 1,8 miliar. Nah, surplus ini terutama disebabkan oleh impor yang turun lebih dalam di periode sebelumnya. Pada Januari sampai Juni 2020, ekspor Indonesia mencapai 76,4 miliar US dollar atau turun 5,4%. Sedangkan impor mengalami penurunan lebih dalam sebesar 14,2%. Menjadi 70,9 miliar. Nah, memang dalam hal ini hal yang memberi harapan adalah bahwa kinerja ekspor non migas Indonesia menunjukkan kecenderungan positif pada bulan Juni 2020 dengan kenaikan 15,37% dibandingkan Mei 2020. Nah, di lain hal impor bahan baku pada Juni 2020 juga mengalami peningkatan sebesar 24,1% dibandingkan Mei 2020. Nah, hal ini adalah menunjukkan aktivitas industri yang mulai menggeliat. Ini adalah positif karena dengan adanya import bahan baku kita akan lebih bisa juga untuk mensupport ekspor. Ini yang kita lihat positifnya dan saya sangat optimis dengan adanya kegiatan industri ini yang lebih meningkat dan ini yang saya harapkan sehingga bisa kita optimis untuk maju lebih baik ke depannya. Baik, ya kita doakan yang terbaik untuk neraca perdagangan Indonesia ke depannya, apakah itu kemudian dengan Singapura ataupun mungkin negara-negara mitra dagang lainnya. Pak Agus, terima kasih sudah bergabung bersama kami dalam Market Review. Sukses selalu, sehat selalu untuk Anda, Pak Agus. Terima kasih. Ya, sampai jumpa. Dan pemirsa tetap di Market Review. Usai jeda kami akan kembali dengan perbincangan yang sama, tapi kemudian kita akan mengeksplor point of view dari sudut pandang yang lain. Tetap di Market Review.